Shalom dan salam sehat untuk kita semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di kebaktian kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Anak-anak ikutin doanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian. Pimpin kami dan ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Joy 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 Joy. Oke? Anak-anak semua nyanyi ya di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan ya. Anak-anak semua ikuti lagunya dan buat gerakannya. Kitab, lalu ku baca, srek srek srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah 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 berbuah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Cinta. Oke anak-anak, tadi kita sudah memberikan beberapa pujian untuk Tuhan. Saya percaya kita semua memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu juga mau ketika mendengarkan cerita,
juga dengan sungguh-sungguh. Hari ini Ibu mau cerita tentang Maria dan Marta. Diambil di kitab Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita sudah mendengar cerita tentang Zakeus, ya, Yunus, semua tokoh-tokoh Alkitab. Ini hari diambil tokoh Alkitab Maria dan Marta. Ada apa dengan Maria dan Marta? Kita lihat ya. Ya, suatu hari Tuhan Yesus dan muridnya sedang dalam perjalanan. Ya, kita tahu Tuhan Yesus itu selalu berjalan untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Kampung itu desa ya, di sebuah kampung atau desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, toko Marta kita udah tahu. Berarti ini rumah Marta yang didatangi oleh Tuhan Yesus. Siapa pula Maria? Kita lihat lagi ya. Marta mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Berarti kita udah tahu Marta dan Maria itu kakak beradik. Iya kan? Tadi kita belum tahu Marta itu siapa, Maria itu siapa. Ternyata mereka kakak beradik. Ya, dan Yesus singgah di rumah mereka. Apa yang terjadi? Ketika Yesus berbicara, Maria lalu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Tengok, ya, tengok itu. Maria duduk. Nah, ini Tuhan Yesus duduk, dia mendengarkan perkataan. Lalu kemana Marta? Kita lihat. Kemana Marta? Kok nggak ada duduk di sini? Mana Marta? Nggak ada Marta. Yang duduk hanya Maria mendengarkan perkataan Yesus. Kita lihat. Nah, belum nampak juga. Di mana Marta? Maria yang duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Ini dia, duduk ini. Duduk mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, tetapi Marta sibuk. Nah, ini dia, tengok ini Marta. Ini Marta, dia sibuk sekali melayani, tengok, masak roti dia. Ya kan? Mengerjakan untuk dimakan oleh Tuhan Yesus. Aku sibuk ini di dapur melayani dia. Ini si Marta. Lalu apa yang terjadi? Nah, lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, suruhlah Maria membantu aku. Dia marah. Kok Maria enak aja duduk-duduk, aku capek di dapur. Marah dia. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kau menyusahkan diri, kata si Yesus sama Marta. Karena Marta tadi sibuk aja di dapur, dia marah. Lalu apa lagi kata si Marta? Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Iya, Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Apa yang perlu? Kita lihat. Kata Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Siapa yang memilih terbaik? Maria. Kita lihat lagi. Kata Tuhan Yesus melanjutkan, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, dia memilih apa yang tidak bisa diambil daripada Maria. Contoh, ketika Maria mendengarkan perkataan Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk melakukan kebaikan.
kebaikan itu bisa diambil, pengertian nggak bisa. Tapi kalau ketika Marta masak roti, ya itu bisa diambil ya kan, roti bisa dimakan, habis. Itu sih pilihan Marta. Akhirnya Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Itu dia, perhatikan tengok. Akhirnya keduanya mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu ini dia ayat apalannya. Sebelum sampai ke ayat apalan, Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini kira-kira yang mau memilih seperti pilihan Maria? Wow, pasti semua memilih pilihan Maria ya. Nggak ada yang memilih Marta, nggak ada. Tapi sebetulnya pilihan Marta juga tidak terlalu salah. Dengar ya, dengar. Kesalahan Marta ketika dia memilih untuk melayani, memasak dan semuanya itu juga tidak salah. Tapi salahnya Marta ketika dia marah, bersungut-sungut dengan pilihannya. Iya kan? Tadi kan Tuhan Yesus nggak bilang Marta salah, dia masuk ke belakang, masak, menyayur, mempersiapkan untuk hidangan murid-murid dan Yesus nggak marah. Tapi Yesus berkata ketika Marta bilang Tuhan, nah ini langsung dibilang Tuhan, kau itu Marta salah pilih. Nah, jadi ketika pilihan itu kita pilih, kita jangan bersungut-sungut. Karena Marta juga di sini dia terkira tadi melayani ya, melayani, memasak apa. Jadi Marta ketika memilih itu dia bersungut-sungut, dia menjadi salah pilih. Jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan kepada kita supaya kita jangan salah pilih, atau kita harus bisa mendahulukan mana yang harus kita pilih. Misal ya, kita ada 2 pilihan. Ini musim-musimnya kita lagi belajar daring ya, kesempatan. Iya kan, kesempatan. Mamanya kan kasih, ini nak, ayo belajar, iya. Mamanya pergi, kamu bisa aja kan, keluar dari Google Meet, masuk ke game, bisa, itu pilihanmu, ya, itu pilihanmu. Sekarang kau bisa memilih, yang mana mau kau, ikut Meet atau non-main game, itu pilihan. Jadi kita harus bisa memilih yang mana yang paling perlu dan yang paling baik untuk kita, ya. Dan yang tidak bisa diambil orang, apa? Pengetahuan kita, ya. Kalau kita bisa memilih dengan baik, seperti Maria. Maria memilih untuk duduk mendengarkan firman Tuhan ketimbang yang lainnya. Kita juga gitu, karena kita ini lagi musim-musimnya belajar daring, kita bisa memilih mana yang kita perlu. Kita harus masuk Google Meet, baru nanti siap itu boleh kita main game. Itu pun jangan terlalu lama-lama, iya kan? Itu dia. Jadi kita harus pandai memilih mana yang harus kita pilih dulukan. Jangan seperti Marta, ya. Jadi ayat hafalan kita, coba ayat hafalan kita. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Nah, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Arahkan perhatianmu kepada didikan. Nah, didikan. Apa itu didikan? Itu tadi kita mulai belajar, patuh kepada apa yang dipisahkan sama orang tua kita, apa yang dipesankan Pak Ibu Guru maupun Bu Guru melalui Google Meet. Itu harus kita perhatikan. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, kata-kata yang bermanfaat. Mendengarkan seperti tadi, menyanyi, lagu-lagu rohani. Mendengar kata-kata yang
baik. Mulailah kita mempelajari atau mendengar, sering-sering mendengar. Pilihlah perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kebaikan. Ya, itu ayat hafalan diambil di Amsal 23 ayat 12. Apakah yang harus kita bawa? Nih kesimpulan. Cari dahulu kerajaan Allah, ke gereja, membaca Alkitab, berdoa. Nah, lakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Cari dulu kerajaan Allah, ke gereja, berdoa, membaca Alkitab. Tapi dengar Ibu, ketika kita melakukan kebaikan, kita sudah mencari kerajaan Allah. Ya, apa kebaikan itu? Ya, semualah yang membuat mama papa kita senang, yang membuat ibu guru dan pak guru senang. Kalau kita sebagai anak murid, ya rajin belajar, ya jangan malas sekali belajar. Ketika ikut Google Meet, ikut Google Meet. Ketika kita ulangan ujian, ikut yang bagus. Ya, jangan terlambat masuk Google Meet. Itulah salah satu kita sudah mencari kerajaan Allah. Dan tidak lupa berdoa. Ya, kita harus setiap melakukan apapun kita mulai dengan berdoa. Ya, itulah dia. Semuanya harus kita lakukan dengan ikhlas. Apa ikhlas? Jangan bersungut-sungut seperti Marta. Kita lakukan dengan sukacita dan bahagia. Jangan sekali-sekali bersungut, ini aja. Iya, jangan, nggak ada artinya. Jadi ketika kita lakukan dengan sukacita, dengan ikhlas, maka semua yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi kita. Kalau sudah menjadi berkat bagi kita, orang lain juga akan terasa berkatnya itu. Yakinlah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang kebaikan. Jangan pernah menganggap kebaikan itu kuno. Tapi lakukanlah itu dengan hati yang tulus. Sehingga kamu akan merasakan berkat Tuhan. Amin. Lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk melakukan setiap kebaikan dengan penuh sukacita. Tidak ada lagi sungut-sungut di dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, terlebih juga menyenangkan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, itu tadi firman Tuhan yang udah kita dengar dari Ibu Cinta. Kesimpulan dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dengan anak-anak rajin datang ke gereja, membaca Alkitab dan juga berdoa. Lalu yang kedua, kita harus melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Kiranya melalui kebaktian kita hari ini, anak-anak semua bisa menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua dan taat kepada firman Tuhan. Demikianlah kebaktian kita hari ini. Sampai bertemu di kebaktian minggu depan. Shalom. Bye.